Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi dengan materi bahasa Indonesia KD-nya yang berbeda. Kita masih ada di teks eksposisi. KD-nya menyimpulkan teks eksposisi, menyimpulkan isi dari teks eksposisi. Diperhatikan penjelasan saya hari ini. Menyimpulkan teks eksposisi berarti membuat kesimpulan mengenai isi teks tersebut dengan cara mencari gagasan umum atau ide pokok dalam setiap paragraf dan menjadikan satu sehingga menjadi kesimpulan dari sebuah teks eksposisi tersebut. Saya langsung berikan contoh ya. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secari kertas dibuang oleh seorang pelajar, sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Di dalam paragraf ini, gagasan utamanya, jadi ketika kalian disuruh mencari gagasan utama atau ide pokok, adanya di kalimat utama. Diingat-ingat, gagasan utama ada di kalimat utama. Pertama yang harus kalian cari adalah kalimat utama. Kalimat utama itu apa, Bu? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dari satu paragraf. Satu paragraf memiliki satu kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama itu ada yang namanya gagasan utama atau ide pokok. Kalimat utama dalam paragraf ini ada di kalimat yang paling awal. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Ini kalimat utama. Kenapa, Bu, ini dikatakan kalimat utama? Karena mewakili kalimat-kalimat penjelas lainnya. Dilihat kalimat yang kedua. Secari kertas dibuang oleh seorang pelajar. Nah, ini menceritakan sampah yang menimbulkan banjir, menerangkan kalimat utama lagi, kalimat pertama tadi yang saya sampaikan. Jadi kalimat utamanya ada di awal, namanya paragraf deduktif, dan gagasan utamanya atau gagasan pokoknya, kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Gagasan utama dari kalimat utama ini adalah penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir adalah kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah. Atau bisa dibalik juga, kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Jadi kalian harus memahami dalam mencari gagasan utama, saya ulangi sekali lagi, carilah kalimat utamanya ada di mana. Dia ada di awal atau di akhir atau kedua-duanya. Dipahami ya? Saya contohkan lagi kalimat lain. Di sini di buku kalian, saya ambil dari buku kalian, ada 3 jenis paragraf, ada 3 paragraf yang kalian bisa cari gagasan utamanya. Paragraf nomor 3, meskipun bukan termasuk minuman kesehatan, kopi memiliki efek yang baik untuk gigi. Penelitian terbaru dari negeri Cappuccino, Italia, menguatkan fakta itu. Carlo Proce dari Universitas Ancona menjelaskan, senyawa yang terkandung di dalam kopi menghentikan bakteri yang menempel ke gigi sintetis. Senyawa tersebut juga efektif membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. Gagasan utamanya, kopi memiliki efek baik bagi kesehatan gigi. Nah, itu didapat dari mana? Dari kalimat utama.
Kalimat utamanya ada di awal. Meskipun bukan termasuk minuman kesehatan, kopi memiliki efek yang baik untuk gigi. Jadi gagasan utamanya adalah kopi memiliki efek yang baik untuk kesehatan gigi. Contoh lagi, Monpera atau Monumen Perjuangan Rakyat merupakan salah satu bangunan kebanggaan warga Palembang. Monumen ini memajang patung burung Garuda di dinding depannya. Itu dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Sumatera Selatan melawan penjajah pada masa revolusi, baik yang dikenal dengan pertempuran 5 hari 5 malam. Di sinilah basis para pejuang menggalang kekuatan dalam pertempuran melawan penjajah Belanda. Gagasan umumnya ada di kalimat yang paling atas atau kalimat utama. Monpera merupakan salah satu bangunan kebanggaan warga Palembang. Didapat dari kalimat utama. Monpera atau Monumen Perjuangan Rakyat merupakan salah satu bangunan kebanggaan dari warga Palembang. Contoh terakhir, kalimat paragraf yang nomor 5. Apabila kita masuk ke ruangan perpustakaan itu, kesan pertama yang terasa adalah bersih, teratur, dan menyenangkan. Baik itu pengaturan buku-buku maupun dekorasi ruangannya. Semua tertata rapi, semuanya itu tentu merupakan salah satu alasan perpustakaan tersebut menjadi juara pertama dan ditetapkan sebagai perpustakaan teladan se-Banda Aceh pada tahun ini. Gagasan utamanya, ruangan perpustakaan terasa bersih, teratur, dan menyenangkan. Nah, itu gagasan utama dari kalimat yang awal juga. Jadi, ketika kamu mencari gagasan utama atau ide pokok, sekali lagi carilah kalimat utamanya, karena ada ide pokok, gagasan utama adanya di kalimat utama. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya atau letak gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Deduktif, diingat-ingat D dan I, deduktif dan induktif. D sama I duluan D, berarti kalimat yang ada kalimat awal, kalimat utamanya ada di awal, berarti deduktif. Contohnya, industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan pekerjaan kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun dari daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Jadi dirangkum di kalimat pertama, yaitu industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu merupakan kalimat utama dari paragraf di atas. Selanjutnya, jenis paragraf yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Contohnya, gerakan pencinta alam dasar sadar lingkungan sehat telah memulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA maupun para remaja dari lingkungan pesantren, keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti. Nah, merupakan berarti semacam itu yang di atas. Jadi di atas itu merupakan kalimat-kalimat penjelas bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Paragraf di atas dengan jelas mengungkapkan gagasan bahwa remaja tidak selalu bernilai negatif. Gagasan tersebut terdapat pada kalimat terakhir
Kalimat-kalimat sebelumnya merupakan bukti yang menunjukkan fenomena positif kiprah remaja. Jadi kalimat-kalimat sebelumnya adalah kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada di akhir, namanya paragraf induktif. Paragraf terakhir adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada awal kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Jadi kalimat utamanya ada dua. Di awal sudah diberikan kalimat utama. Nah, di akhir ditegaskan lagi kalimat utama yang ada di awal itu. Namanya paragraf campuran. Oke, sampai di sini penjelasan saya untuk materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.